Tahu nggak ada bencana yang akan datang buat kita para pekerja kantoran. Kita kerja lebih dari 12 jam sehari cuma buat dapetin kertas yang nilainya lebih murah dari tisu toilet. Kok bisa? Uang ini seharga kertas toilet. Selamat datang di Indonesia Cemas episode 8. Tempat kita bedah tuntas isu sosioekonomi pakai data, fakta, dan juga solusi teknologi. Di episode kali ini gue akan ngebahas tentang fenomena krisis ekonomi, bom waktu kemiskinan massal. Seperti detailnya, yuk langsung aja kita bahas ya. Jadi krisis ekonomi itu kayak gempa bumi finansial. Dia nggak bakalan permisi, nggak bakalan ketok pintu, dan nggak bakalan peduli seberapa keras lu udah kerja keras selama ini. Pada saat badai itu datang, semua yang lu anggap stabil bisa langsung rata tanah dalam hitungan hari. Kalau lu pikir posisi lu sekarang udah aman banget cuma karena punya kerjaan kantoran dengan gaji bulanan, lu wajib baca sejarah kelam ini biar nggak kena mental pada saat badai berikutnya kemudian menyerang, gitu ya. Oke, jadi badai yang pertama adalah horor Krismon 1998. Ketika tabungan seumur hidup lu lenyap dalam semalam, gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya di 1998 ini ada salah satu ya film dokumenter yang cukup bagus ya, yang menjelaskan tentang krisis moneter di tahun 1998 tuh tentang apaan ya. Jadi intinya gini ya. Lo bayangin situasi ini ibaratnya kayak bokap nyokap lu tuh udah kerja keras puluhan tahun, hemat sana sini dan ngumpulin duit tabungan ratusan juta di bank buat masa depan keluarganya. Terus tahun 1998 datang melanda Indonesia. Hanya dalam hitungan bulan nilai rupiah terjun bebas dari 2 ribuan per dolar Amerika Serikat jadi tembus 16 ribuan dolar. Apa dampaknya buat rakyat biasa yang nggak tahu apa-apa? Nah, yang pertama adalah inflasi melonjak gila-gilaan. Harga sembako naiknya berkali-kali lipat, gitu ya. Uang belanja yang biasanya cukup buat sebulan mendadak cuma bisa dipakai buat bertahan seminggu. Ibaratnya kalau lu punya duit nih, misalnya lu punya duit 100 ribu kayak begini, itu sama sekali jadi nggak laku sama sekali karena nilainya harga makanannya itu melonjak, harganya semua gila-gilaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisnis raksasa tumbang seketika. Perusahaan-perusahaan besar yang dulunya kelihatan megah langsung bangkrut karena utang dolar mereka membengkak. Itu yang kedua. Yang ketiga ada PHK massal di mana-mana. Jutaan orang mendadak kehilangan pekerjaan mereka dalam semalam. Tabungan yang tadinya berharga mendadak nilainya menyusut drastis karena daya beli mata uangnya hancur lebur. Itu ya, itu yang terjadi di 98. Itulah horor yang nyata krisis moneter itu tahun 1998. Orang-orang merasa aman karena punya gaji besar langsung terlempar ke jurang kemiskinan hanya karena perubahan makroekonomi yang di luar kendali mereka. Jadi itu krisis 1998 terjadinya seperti itu. Lalu kemudian berikutnya tragedi hyperinflation. Belanja telur harus bawa uang segerobak, gitu ya. Nih ya, terjadi adanya di Zimbabwe dan juga Venezuela di tahun 2018. Jadi pada saat mau beli apa-apa mereka harus kumpulin segerobak dulu duitnya, dan itu untuk bisa beli sebuah telur, gitu ya, dan beli sebuah harga tomat di Venezuela itu lu harus numpukin duit segini banyak untuk buat beli tomat doang, gitu ya, karena harga mata uangnya udah sangat-sangat tidak terkendali. Kalau lu pikir krisis 98 udah paling parah, mari kita tengok apa yang terjadi di Zimbabwe 2008 dan Venezuela di 2018. Ini adalah mimpi buruk pertama hyperinflation, situasi di mana pemerintah cetak uang terlalu banyak sampai uang kertas itu sendiri nggak ada nilainya sama sekali. Yang pertama adalah uang kertasnya jadi sampah. Balik lagi ya, lu kerja capek-capek berjam-jam, 12 jam kerja sehari bahkan lebih, gitu kan, untuk bisa tukerin duit ini, lalu kemudian duit ini tiba-tiba nggak ada artinya sama sekali, gitu kan, karena ada hyperinflation tadi, gitu kan, atau mungkin juga ada krisis moneter yang seperti ini, gitu, naik tiba-tiba harganya duit yang lu punya saat ini juga lu jadi nggak berguna itu duit, kayak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem barter kembali berjaya karena mata uang lokalnya udah nggak bisa dipercaya, masyarakat harus bertahan hidup dengan menukar barang, misalnya menukar sabun dengan beras atau menggunakan emas mentah untuk transaksi harian dan seterusnya. Nah, ini terjadi. Kemudian yang ketiga adalah terjadi kelaparan massal. Toko-toko kelontong kosong melompong karena pemilik toko nggak mau terima mata uang lokal yang nilainya terus terjun bebas setiap detiknya. Jadi kalau hari ini harus bawa 1 pak segini, besok harus udah bawa lebih 2 pak, besok lagi 3 pak, sampai kemudian segerobak, gitu ya, untuk cuman beli telur doang atau beli tomat doang, kayak gitu ya, gitu. Nah, di sini kita belajar satu hal krusial. Mengandalkan uang tunai lokal di tengah krisis tanpa memiliki aset produktif yang bernilai global ada cara tercepat untuk bisa bangkrut berjamaah, gitu ya. Jadi ya ini ya, kalau teman-teman cuman ya punya duit yang bentuknya kayak gini doang ya, uang kertas, uang karta, tanpa punya investasi segala macam, tanpa punya aset lainnya, ya siap-siap ketika ada krisis teman-teman terjadi, ya udah selesai hidup lu, kayak gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Great Depression. Ini balik lagi di sini ada video-videonya ya, di kamar film ini semua video-videonya bagus-bagus sih. Jadi gua kutip yang di bagian
bagian itu aja. Jadi yang ketiga adalah Great Depression, satu gelombang PHK massal era modern gitu ya. Yang disebutnya adalah The Great Depression. Mundur jauh ke tahun 1930-an, dunia pernah mengalami yang disebut sebagai Great Depression gitu ya. Krisis ekonomi global terlama dan terparah dalam sejarah modern. Bank-bank tutup, pasar saham hancur total, dan 1 dari 4 orang kehilangan pekerjaannya. Nah, ini hampir mirip-mirip ya yang terjadi sama krisis yang terjadi sekarang. Itu udah banyak banget ya di Indonesia itu, PHK massal terjadi di perusahaan-perusahaan. Itu beberapa beberapa sebabnya adalah ketidakpercayaan investor segala macam gitu ya, nilai tukar rupiah yang berangkat, nilai bahan baku yang terus naik segala macam, terus juga disrupsi otomasi dan juga AI segala macam, itu ngebuat orang-orang jadi kena PHK massal kayak gitu ya. Jadi dan tebak apa? Pola yang sama sedang terjadi lagi sekarang di era modern dengan gaya yang berbeda, gelombang tech layoff. Tadi gue bilang kan tech layoff tuh. Russell Teknologi sudah memungkus puluhan ribu karyawannya demi efisiensi segala macam. Udah ada era disrupsi otomasi gitu kan, terus abis itu era otomasi, terus juga ada era juga AI sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biaya hidup meroket, gajinya stagnan ya, balik lagi ya, cuma lu kasih gaji berapa, misalnya 1 juta, 2 juta atau 3 juta gitu kan dari kantor lo, gajinya UMR, tapi ya biaya hidupnya terus meroket. Ini gue udah bahas ya di Indonesia Mas episode pertama malah gitu kan. Jadi dia gimana gue ngebahas tentang masalah gaji UMR sama dengan miskin seumur hidup kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa tonton yang di bagian sana gitu ya. Itu lebih detail sana. Kemudian berikutnya di sini ada ancaman kehilangan daya beli juga gitu ya. Menunda untuk bisa membangun keran pendapatan cadangan saat ini sama saja dengan membiarkan diri lo berdiri di pinggir jurang tanpa tali pengaman kayak gitu ya. Saat badai PHK atau krisis global berikutnya datang, lo bakal langsung terguling tanpa punya waktu buat bersiap gitu ya. Jadi kayak gitu. Ya daya beli gitu kan segala macam, kalau misalnya ntar ada government policy juga yang berantakan segala macam, lu juga akan terkena efeknya seperti itu. Menunda perubahan bukan cuma bikin lu kehilangan peluang cuan, tapi secara aktif menghancurkan masa depan finansial yang udah lu bangun susah payah. Sekali lu jatuh ke lubang krisis tanpa sekoci penyelamat, butuh waktu bertahun-tahun buat lu bisa bangkit lagi dan untuk bisa hidup ya, punya tabungan yang sama lagi kayak gitu ya. Nah itu. Jadi inilah yang disebut sebagai momen-momen dari krisis global yang terjadi. Nah, krisis itu nggak cuma terjadi dari krisis dalam bentuk ekonomi seperti ini ya. Krisis-krisis lainnya misalnya kayak krisis coronavirus, COVID-19, terus abis itu perang segala macam, itu juga termasuk salah satu krisis global ya, yang ngebuat harga-harga makin nggak jelas segala macam dan seterusnya kayak gitu. Jadi ya kalau di dalam dunia yang sudah sangat tidak bener ini gitu ya, kita harus bersiap gitu ya. Kalau misalnya ada krisis segala macam, ya udah kita harus siap gitu ya. Dengan cara apa nanti gua akan jelasin di akhir gitu ya. Oke, itu yang pertama. Lalu kemudian kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itulah strategi bruta untuk bertahan hidup di tengah badai ekonomi yang ekstrim ini gitu ya. Jadi ketika badai ekonomi mulai memporak-porandakan sekitar, lu gak bisa cuma duduk manis doang sambil berharap semuanya baik-baik saja secara ajaib gitu ya. Akan ada nabi penyelamat yang akan membantu lu. Nggak bisa kayak begitu loh. Lu harus siap-siap dari sekarang. Aksi nyata yang brutal dan taktis adalah kunci utama agar dapur lu tetap ngebul saat yang lain mulai kehabisan bahan bakar. Jadi teman-teman harus prepare, harus tahu strateginya seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah aggressive cash preservation. Tutup semua bocor harus finansial. Kalau terjadi krisis, yang teman-teman harus lakukan pertama kali adalah bertahan hidup, adalah menahan alir uang yang keluar secara agresif ya. Jadi banyak orang nggak sadar kalau rekening mereka tiris bukan karena pengeluaran besar sekali waktu, tapi karena boncos halus yang terjadi setiap hari tanpa disadari. Audit yang pertama adalah lakukan audit langganan bulanan. Kalau ada subscription segala macam, teman-teman hilangkan, hapus subscription tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pangkas gaya hidup, bukan kebutuhan hidup ya. Hiduplah dengan gaya hidup yang minimalis aja gitu, yang nggak terlalu berlebihan segala macam ya. Kalau lagi krisis ya udah ya, usahakan. Dan tapi kalau misalnya nggak cuma krisis doang ya, kalau bisa teman-teman ya biasakan gaya hidup minimalis pada saat ya udah dari mulai krisis kayak nggak krisis kayak bodo amat. Yang penting teman-teman gaya hidup minimalis aja. Yang penting bisa hidup, bisa survive, terus abis itu bisnis bisa jalan segala macam kayak gitulah. Itu yang bagus tuh seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bangun dana darurat. Targetkan mengamankan dana darurat minimal untuk bisa bertahan hidup 3 hingga 6 bulan ke depan jika keran pendapatan utama lu tiba-tiba macet total. Ini ada satu bukunya, namanya bukunya Dave Ramsey gitu. The Total Money Makeover. Di dalamnya ada
ada set of step untuk bagaimana caranya kita bisa survive dalam kehidupan ini gitu ya. Kalau namanya baby steps tapi gue lupa ya ada berapa jumlahnya. Baby steps pertama adalah lu harus punya yang namanya adalah duit emergency, bukan ini total emergency ya yang gue inget ya. Ada lu harus punya sekitar $1.000 ya. Ini kalau misalnya terjadi sesuatu gitu lah lu bisa pakai duit ini. Biasanya ini kalau dirupiahkan ya mungkin 10 juta lah ya. Nah, duit ini 10 juta biasanya kalau sama di CD frame sih ditaruh di dalam kayak plakat gitu ya, apa ya sih kayak bentuknya lukisan, ini kan ada lukisan di atas nih, belakang gua, di atas gua nih. Biasanya dibentuknya dalam lukisan, bener-bener ditempel. Jadi tulisannya ntar di situ for emergency only. Jadi ketika terjadi sesuatu gitu, itu biasanya bisa diketok, dipecahin, lalu kemudian pakai duit itu. Atau ya mungkin kalau misalnya teman-teman punya brankas, ya udah pakai taruh di dalam brankas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara kita ngejar ya dana darurat 3 sampai 6 bulan ke depan. Jadi kita harus punya kurang lebih kita punya preserve cash ya 3 sampai 6 bulan ke depan ya, untuk kalau misalnya terjadi sesuatu gitu kan di dalam pekerjaan kita atau segala macam, kita nggak kelimpungan sendiri karena kita punya ya preserve cash sekitar 3 sampai 6 bulan ke depan itu. Dan yang ketiga apalagi ya, kita ini ngomongin investasi sih, mutual fund segala macam ya, beli rumah segala macam kayak gitu ya. Cuman gue nggak akan bahas ke sana. Intinya 2 aja lah ya di situ. Yang pertama adalah harus punya emergency cash ya, yang kedua yang pertama itu, yang kedua adalah teman-teman harus punya ya save up atau preserve cash untuk 3 sampai 6 bulan ke depan kalau terjadi apa-apa sama karir teman-teman atau pekerjaan teman-teman pada saat lagi krisis kayak gitu. Kalau lagi Covid segala macam kemarin kan repot mau kerja gimana gitu kan. Itu harus pakai masker lah segala macam, banyak perusahaan tutup segala macam, ribet gitu ya. Itu jadi harus teman-teman harus aware juga. Itu yang kedua. Lalu kemudian kita masuk lagi ke dalam materi yang terakhir. Jadi amankan dapur lo sebelum semuanya terlambat. Krisis ekonomi global bukan cerita fiksi ilmiah yang cuman ada di film-film bioskop doang ya. Tadi lu udah ngeliat secara nyata kan. Ini ada krisis 98, ada coronavirus, COVID-19 dan seterusnya. Ini ada Venezuela, terus Venezuela yang ini beneran loh ya. Ini asli beneran ya. Terus habis itu bisa googling aja, ada The Great Depression tahun 1930-an dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi ini bukan kayak kisah yang kisah film-film bohongan gitu. Enggak, ini adalah kenyataan pahit yang perlahan tapi pasti sedang mengetuk pintu gerbang finansial lu. Menunda untuk bersiap dan mengabaikan kenyataan ini adalah kesalahan terbesar yang bisa lo lakukan hari ini. Jadi gue kasih warning lo di awal ya, tapi kalau lo kayak orang ngomongnya ngaco, ngasal kayak gitu kan ya, gue nggak penting, yang penting gue udah kerja aja hidup ya, terserah lo kan, balik lagi bebas kan. Yang penting penting tujuan gue adalah untuk bisa ngasih warning biar lo aware terhadap masalah ini gitu kan. Kalau urusan lo mau siap-siap apa enggak itu mau urusan lo gitu kan. Kalau lo jatuh juga, kalau lo nggak siap juga kan itu urusan lu juga kan, lu juga nggak bakal bantuin gue kalau gue jatuh kan. Tapi gue tujuan gue adalah baik untuk bisa ngingetin lu gitu ya, supaya prepare karena ini akan ada badai ekonomi lagi berikutnya. Sekarang aja rupiah kan naik turun kan ya, fluktuasi mata uang rupiah gitu kan. Jadi udah sekarang 17.000 ya currency-nya terhadap dolar. Jadi ya kayak gitulah. Nah sekarang ini pilihannya ada di tangan lo, mau jadi korban atau penyelamat ya. Ini ada teman-teman bisa pilih ini, yaitu mereka yang menjadi korban, orang-orang yang pasrah nggak peduli segala macam, ini bukan buat gua nih, orang terlalu ribet segala macam bla bla bla, terserah gitu kan. Yang penting gua kasih tahu, itu yang pertama. Atau teman-teman yang kedua, mereka yang menjadi penyelamat, orang-orang yang mengambil tindakan taktis hari ini, memotong pengeluaran bocor halus ya, kemudian merancang aset digital pertahanan mereka sendiri dan siap tersenyum tenang karena dapur mereka tetap ngebul di tengah badai. Intinya adalah tadi gue udah kasih ya, salah satu solusinya adalah teman-teman bisa pakai ini ya, gue lupa ngasih tahu kayaknya. Ini adalah cara mudah untuk bisa mengelola ya fixed cost yang terjadi sama teman-teman tuh setiap bulan, entah itu biaya langganan bulanan kayak begini ya, subscription service, entar misalnya ada YouTube kayak Adobe, Netflix, Disney, macam-macam lah kayak gitu ya. Tapi sekarang sih kayaknya udah mulai berkurang gitu kan ya, mungkin service-servicenya segala macam yang teman-teman butuhkan mungkin berkurang gitu. Tapi ya teman-teman bisa pakai lah ya. Kalau ada cost-cost yang memang fixed cost kayak gitu tiap bulan yang memang nggak kebutuhannya atau urgensinya itu tidak ada ya, kalau bisa ya udah di stop aja, nggak usah dilanjutin kayak gitu ya. Teman-teman bisa pakai yang ini ya, nih ada nih ya, pakai SMT gitu ya, Subscriptions Management Template, yang bisa teman pakai untuk bisa mengatur pengeluaran teman-teman tiap bulannya. Lalu kemudian berikutnya sekarang kita sudah masuk di situ ya, tadi udah ada SMT untuk bisa ngatur keuangan ya supaya hidupnya bisa minimalis segala macam. Lalu kemudian berikutnya pada saat sekarang lagi nggak krisis, teman-teman harus ya membuat sebuah tindakan atau aksi nyata ya. Cara yang paling sederhana adalah teman-teman harus pada saat lagi nggak krisis ini, untuk bisa menghadapi krisis teman-teman harus membangun yang namanya adalah aset. Aset itu bentuknya bisa apaan sih? Bisa bentuknya dalam bentuk ya fisik, kayak misalnya aset lu beli rumah, beli apa lagi,
misalnya membangun sebuah aset bisnis segala macam, aset intelektual dan seterusnya. Ada banyak ya bentuk aset ya. Cuman menurut gua yang paling sederhana adalah ide yang sekarang yang menurut gua siapapun bisa bikin gitu ya, namanya adalah aset digital ya. Intinya adalah lu membangun sebuah aset digital ya, entah itu bentuknya dalam produk digital atau seterusnya, untuk bisa menjadikan itu sebagai cara lu untuk bisa mendapatkan penghasilan lainnya. Jadi pada saat krisis ya, lu kalau kerjaan lu tiba-tiba di cut off segala macam, lu udah siap gitu ya, udah siap ada penghasilan cadangan satu, yang kedua lu juga udah siap gitu kan, dari simpenannya udah cukup banyak gitu ya, dari penghasilan dari pendapatan tambahan pada saat ini lagi nggak krisis gitu. Jadi lu harus siap-siapnya tuh dari sekarang, bukan pas lagi krisis lu baru pusing sendiri kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Nah dengan kayak begitu, kalau misalnya emang teman-teman pengen mengebangun aset digital, salah satu caranya adalah teman-teman ya bisa ikutin nih, ada salah satu kursus gue yang namanya adalah 30 Days Digital Product Blueprint, dari 0 sampai 10 juta pertama, dari day 0 sampai day 30 itu gue jelasin satu-satu nih, hari pertama gini, 2 gini, 3 gini, terus sampai hari ke-30 ya. Teman-teman tinggal ikutin aja, dan itu di dalam kursus gue juga ada berbagai macam tools-toolsnya yang teman-teman bisa pakai di sana. Ya udah nanti tinggal ini aja dipakai gitu kan gitu. Terus abis itu kalau teman-teman udah dapat duitnya dari situ ya, teman-teman kemudian bisa kumpulin duitnya ya, terus masukin ke dalam dengan menggunakan yang disebut sebagai ini strategi membangun harta kekayaan. Gimana cara ngeset financial goal, gimana caranya melakukan investasi segala macam. Jadi duitnya nggak cuma dari cash doang. Jadi kalau harga rupiahnya bermasalah, nanti teman-teman bisa punya bentuk investasi lain gitu ya. Kalau misalnya ini jatuh ya, teman-teman masih bisa berpegangan di bentuk lain, entah itu dalam bentuk emas kah, dalam bentuk mutual fund kah, dalam bentuk ya mutual fund sama sih, dolar juga, rupiah juga, atau yang lain-lain lah, properti lah, atau apa, lo mau beli kambing kayak, lo mau beli apa segala macam, lo mau bangun bisnis segala macam, lo bisa atur semua di sini ya. Nih dengan menggunakan template yang udah ada di sini nih gitu ya. Nah ini nama templatenya adalah BIP, Budget Investment and Portfolio, di mana lo bisa ngatur itu semua secara lebih teratur gitu. Tinggal di situ aja, lihat sendiri gitu ya. Jadi salah satunya caranya untuk bisa melawan krisis, bukan melawan ya, mempersiapkan lah ya krisis ke depannya gitu ya, supaya kalau misalnya kejadian amit-amit gitu ya, lu siap itu ya dengan cara ya membangun aset-aset seperti ini dan mengatur ya planning berikutnya, supaya nanti pada saat krisis kita nggak kaget. Kalau krisis ekonomi ekstrim tiba-tiba datang besok pagi, menurut lu apa satu aset digital yang paling lu butuhkan untuk bisa menyelamatkan keuangan lu sekarang? Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Ini sedikit pertanyaan buat teman-teman gitu ya. Jadi balik lagi, makanya kenapa gue bilang di awal, kertas ini bisa jadi nilainya adalah seharga kertas toilet ya, sangat tidak berharga, atau bisa jadi kertas ini bisa jadi sangat berharga. Dan kita sebagai seorang pekerja, kalau cuman kita rely on pada saat cuman pakai duit ini aja, atau uang sebuah alat tukar ini aja yang disebut sebagai uang kertas ini, itu akan sangat sulit ke depannya gitu ya. Jadi lo harus punya yang pertama ya, lo harus punya sistem yang bisa melakukan memanage investasi, memanage portfolio lo gitu ya. Jadi lo nggak cuman berpegang pada uang kertas ini doang, tapi berpegang juga dari yang lain. Terus juga teman-teman juga harus dari mulai sekarang lah ya, mulai cepet-cepet ya bangun aset digital. Kalau enggak ya udah nanti pas krisis datang lo udah mulai kagetan gitu ya, lo udah nggak siap segala macam, yang ada lo nanti bangkrut kayak gitu ya. Jadi itu sih ya, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya. Balik lagi teman-teman, mudah-mudahan ya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus kalau teman-teman ngelihat video ini bermanfaat ya, jangan lupa bantu share, like, dan komen. Terus itu bisa juga di akun Sudoro. Kalau mau ngobrol bisa langsung ya. Thanks sudah nonton. Oke, bye.